Jumpa lagi di Double TV dan sekarang saya ada di depan booth-nya Intel di Computex 2024 ya di Taipei, Taiwan ya. Di sini Intel lagi ngasih lihat produk-produk terbarunya mereka. Ya ada yang Lunar Lake segala macam. Oke, kita langsung aja lihat ke dalam. Tapi mohon maaf ya, ini rame banget. Ya, oke, yuk. Nah, di sini kita udah bisa lihat prosesor-prosesornya. Kalau yang sebelah sini ini adalah Intel Data Center GPU Max Series. Ini Intel Core Ultra yang ya kita udah pernah lihat lah performance segala macam. Dan ini adalah Lunar Lake. Kalau ada yang bingung itu apa sih, ada dua kotak di bawah, prosesornya sebelah atas. Dua kotak di bawahnya itu adalah RAM-nya. Ingat, di Lunar Lake RAM itu menyatu dalam paket prosesor. Oke, kemudian di situ ada die ya, semuanya namanya die ya, bener-bener ini ya, yang piringan-piringan ini, die prosesor itu tinggal dipotong-potong nanti. Kemudian ini ada Xeon di sini, kalau dipotong-potong ntar jadi kayak begini ya. Lalu ini juga Xeon Max Series CPU di sini. Lalu ini 5th Gen Intel Xeon. Dan ini adalah Intel Gaudi AI Accelerator. Ini AI Accelerator yang biasa taruh di server-server gitu ya. Nanti kita bisa akses dia lalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan workload AI di server. Ini udah tersedia kok. Untuk sekarang udah tersedia dari Intel sendiri. Nah, beralih ke sini, ini adalah laptop-laptop yang ya ini pakai Core Ultra, udah semuanya diuji ya sebagian besar ya. Jadi nggak ada yang baru di sini. Ini cuman orang-orang baru pertama kali melihat teknologi yang pakai Intel Core Ultra di sini. Kita lanjut aja ke tempat berikutnya. Hey, bentar. Ini namanya Next Gen Desktop Building Block. Isinya adalah motherboard. Kalau di sini ada tulisan Next Gen, berarti namanya belum boleh ada. Padahal Next Gen-nya harusnya Lunar Lake. Lunar Lake hanya buat laptop. Ini kok motherboard untuk desktop? Berarti ini adalah motherboard untuk prosesor berikutnya dari Intel, dari teknologi berikutnya. Bahkan setelah Lunar Lake ini. Berarti ini harusnya yang pakai prosesor dengan nama Arrow Lake nanti namanya ya. Ya itu nanti akan jadi untuk desktop harusnya sekitar akhir tahun lah dia datangnya. Atau mungkin awal tahun di Januari. Ya kita lihat nanti ya pewujudan kapan datangnya. Tapi yang jelas ini adalah motherboardnya. Wow, udah siap dari sekarang. Ini masih bulan 6 dan benda-benda ini harusnya baru kepake nanti sekitar bulan 12, 6 bulan lagi. Makanya tidak ada nama di sini, nggak ada penamaan, cuman brandnya doang di sini kasih tahu. Di sini ada tuh brandnya dari Colorful, dari Asus, dari ASRock, Gigabyte, kemudian ada dari Maxan, ada dari MSI juga di situ. Cuman nggak ada nama motherboardnya, semua di cover sini. Namanya ditutup. Nggak ada nama-namanya. Soket juga ditutup. Ya, jadi ini adalah motherboard baru yang harusnya nanti pakai prosesor Arrow Lake dari Intel. Oke, ini yang lucu lagi datang AMR Solution dari Advantech di sini. Iya, jadi di sini ada robot ya. Robot di sini pakai Core Ultra. Overkill nggak sih? Tapi ya lihat ya pakai kamera buat sensor, mungkin cukup untuk beberapa sensor aja. Nanti bisa pakai AI untuk sensingnya, jadi lebih powerful aja nih satu nih ya. Lucu juga, menarik. Bisa lihat ada robot yang pakai prosesor Intel Core di sini. Nah, kalau mau lihat yang cute, ini sebuah PC yang pakai semuanya Intel, pakai Intel Arc Graphics juga. Ini mirip seperti yang ditampilin di CES, semuanya putih, semuanya powerful. Hey, yang ini nggak boleh dipegang, iya, karena ini adalah alat untuk ultrasound. Tapi ini alat yang lama. Untuk ultrasound, biasanya dokter akan ngambil foto untuk lihat bentuk dari jantung dari janin ya. Nah, kita bisa lihat di sini ultrasoundnya bisa jalan di 200-an fps. Nah, oke. Ini yang tipe baru yang udah pakai Intel Core Ultra. Dan bisa dilihat di sini dia bisa jalan di kisaran 250 fps. Dan pengambilan gambar jadi lebih cepat, lebih lancar, lebih rapih juga di sini. Dan bisa dilihat di sini utilisasi NPU-nya
luar biasa. 100% dipakai NPU, sementara CPU-nya nggak kepake, lalu di sini juga GPU-nya nggak kepake. Nah, di sini kalau dilihat ini dia bisa untuk live heart assist running ya. Jadi untuk lihat jantung di sini ya, untuk mengetahui jantung bagaimana posisinya, bentuknya, dan ada nerve track running on NPU. Nerve track ini lebih sulit. Ini adalah nerve tracking di sini ya. Ini full NPU. Semua jadi lebih kencang, lebih cepat, lebih lancar karena pakai bantuan dari NPU alias bantuan pakai AI, dan di sini pakai AI dengan si Intel Core Ultra. Oke, ini menarik lagi ya. Ini sebetulnya adalah alat buat ngisi mobil listrik sih. Tapi yang menariknya di sini disediain untuk chat di sini. Jadi kita bisa chatting sama dia. Saya mau ngisi mobil listrik saya. Mungkin tracingnya berapa lama nih? Sekitar 2 jam lagi. Oke, bisa nanya di sini. Saya bisa kemana aja di mall ini? Saya bisa belanja apa aja misalnya. Dia bisa kasih tahu di sini semuanya. Menarik ya. Jadi ada kemampuan AI, dan kemampuan AI-nya nggak bergantung sama internet karena dia offline. Ini offline AI. Nah, untuk versi yang ini dia bisa bagi-bagi load-nya, kayak untuk bicara doang, untuk itu pakai kita ada graphics, kemudian face detection-nya dia bisa pakai yang lain, lalu untuk chatbotnya dia bisa pakai Intel Arc GPU di situ, ya. Bisa lihat di sini Intel Arc GPU-nya ada di sini nih, kelihatan. Nah, ini dia nih Intel Arc GPU-nya di sini. Jadi ini sebuah konsep yang menarik sekali, di mana AI bisa dipakai untuk memudahkan kehidupan kita, ya. Bahkan buat ngisi mobil listrik aja bisa dapat saran-saran macam-macam di sini. Dan kemampuan ini udah bisa jalan secara offline. Nah, ini demonya Lunar Lake versus Meteor Lake, alias prosesor generasi yang baru versus yang lama. Salah satu ini adalah yang baru, satu lagi yang lama yang pakai Core Ultra. Kalau kita balik ke sini, ini muter video dari YouTube pakai AV1 kodeknya, kodek baru. Kita lihat ini Intel Core Ultra yang lama, konsumsi dayanya, wattnya yang paling penting. Ini sedikit lebih besar dibandingkan yang pakai Lunar Lake yang baru. Jadi harusnya ini bisa lebih irit ya. Konsumsi dayanya akan lebih irit pakai yang baru ketimbang yang lama. Kemudian di sini ada demo pakai Stable Diffusion untuk pakai AI seperti biasa ya, pakai AI udah biasa ini. Dan ini lihat ada sebuah laptop pakai Intel Lunar Lake, prosesor yang segera akan ada nih ya, segera datang. Ya pakai XeSS, pakai Lunar Lake, dan gamenya langsung jalan, mulus banget gamenya jalan. Ini mulus banget, lancar banget gamenya jalan. Jadi ya kita bisa lihat ya, ini langsung kenceng. Karena IGP-nya, integrated graphics itu naik sekitar 50%. Jadi harusnya memang akan cocok banget untuk gaming-gaming pakai IGP di sini. Tapi seperti apa performance benerannya, real time-nya, real life-nya nanti ya, kita tunggu aja barang-barang yang akan segera datang di Indonesia. Mungkin menjelang akhir tahun, ya bisa jadi. Oke, kalau bicara soal AI sebagai AI yang kenceng banget yang di server, sudah ada Gaudi 3, dan di sini sudah ada rack-rack dari para perusahaan-perusahaan pembuat server yang sudah siap untuk pakai Gaudi 3 yang baru. Tadi ada Gaudi 2 ya, ini udah Gaudi 3 yang baru lagi. Jadi mungkin ini semacam jawaban untuk server-server yang pada pakai Nvidia. Nah, siapa tahu kedepannya nanti udah mulai bisa pakai Intel Gaudi juga sekarang ya. Dan kalau bicara soal server, tentunya ya Xeon prosesor udah umum ya. Sini juga dipajang nih solusi-solusi untuk Xeon server di sini. Oke, bicara soal Xeon, ini yang menarik adalah Xeon yang pakai e-core semuanya. Ya, ini bukan Xeon-nya tentunya ya, ini bukan Xeon-nya. Tapi ini adalah grafiknya, perbandingan Xeon 6700 yang e-core-nya ada 144 versus Xeon yang lama. Ya, bisa dilihat di sini kalau yang satu ini garis ini adalah performa Xeon yang lama, sementara yang solid ini adalah performance-nya seberapa jauh, lalu yang ini adalah performance per watt-nya. Jadi nggak cuma performance lebih kencang, tapi performance dapatkan per dayanya itu juga jauh lebih bagus ketimbang Xeon pendahulunya. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, lihat. Ini kalau yang lama seperti itu, kalau yang baru, nah lihat tuh sampai 1400-an FPS. Di sini cuma 300-an FPS. Ini bukan game ya. Karena ini kerjanya semua di server.
Oke, rame banget di sini, tapi sebetulnya banyak banget yang menarik. Nah, tadi kita lihat semua, tapi sebetulnya itu belum semuanya. Sekarang mari kita lihat laptop-laptop yang tertulis sudah menggunakan Lunar Lake, tapi memang belum dirilis. Ya, beberapa brand sudah menampilkan laptop dan gadget bahkan yang pakai Intel Lunar Lake terbaru dan belum dirilis, tapi udah dikasih lihat di sini. Yuk, kita simak. Karena kita ada di Computex, jadi yang kita bahas adalah laptop-laptop yang pakai Lunar Lake selama ada di Computex, dipamerkan di Computex. Pertama dari Acer. Nah, kalau dari Acer ada yang satu ini, Swift 14 AI. Sejauh ini belum ada detail yang diberikan Acer terkait laptop Lunar Lake mereka ini. Mungkin yang bisa ditebak dari namanya adalah layarnya ukuran 14. Jadi setidaknya kelas 14 inci ya. Tapi kalau dari segi desain ini mirip sekali dengan dua Swift 14 AI lain yang diumumkan di Computex 2024. Tentunya prosesornya aja yang pakai Intel Lunar Lake. Beralih ke Asus ya. Di sini ada Asus ExpertBook P5. Ada beberapa fitur AI khusus yang disebut akan disediakan Asus di sini seperti untuk transcript, watermark, semantic search, meeting summary, document summary, dan noise cancelling. Ini seperti untuk bisnis banget ya. Laptop ini pakai layar 14 inci 2,5K 144 Hz. Untuk bobotnya ada di kisaran 1,3 kg. Untuk varian prosesor Core Ultra Lunar Lake yang digunakan juga belum disebutkan, tapi Asus sudah menyebutkan kalau ini pakai yang punya memori onboard 32 GB. Memori onboard atau on chip ya? Sementara untuk storage ini pakai SSD PCIe Gen 4 dengan kapasitas sampai dengan 3 TB. Besar ya ini ya. Oke, kita beralih ke MSI. Nah, di sini ada beberapa laptop baru mereka yang pakai Lunar Lake. Ini ada banyak di sini sebetulnya ya. Pertama ada Summit 13 AI Plus Evo. Sesuai namanya, ini laptop produktivitas yang tipis dan ringan kelas atas dari MSI. Layar 13,3 inci, Full HD Plus, dan udah support penggunaan MSI Pen 2. Detail lengkapnya belum diumumkan di Computex 2024. Ini baru teasernya aja. Selain satu ini juga ada jajaran Prestige AI Plus terbaru yang hadir dengan varian Prestige 13 AI Plus Evo, Prestige 14 AI Plus Evo, dan Prestige 16 AI Plus Evo. Nah, ketiganya pakai Evo, berarti sudah mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Intel untuk laptop tipis dan ringan, tapi menawarkan banyak keunggulan termasuk daya tahan baterainya. Nah, karena ini pakai Lunar Lake, kemungkinan besar syarat Evo-nya bisa berbeda dengan Evo yang sebelumnya, yang untuk Meteor Lake. Biasanya sih tiap tahun tambah ketat dan tambah banyak aja syaratnya. Jadi kita tunggu aja ya, seperti apa kemampuan laptop-laptop Intel Evo terbaru nanti termasuk ketiga jajaran Prestige AI Plus ini. Oke, itu tadi laptop-laptop dengan prosesor Intel Core Ultra baru dengan codename Lunar Lake yang sempat kami jumpai di Computex 2024. Kalau yang sebenarnya bukan laptop tapi pakai Lunar Lake juga, ada yang satu ini nih, MSI Claw 8 AI Plus. Ya, MSI juga mengupdate handheld gaming konsol mereka dengan prosesor baru. Layarnya juga dibuat sedikit lebih besar, 8 inci. Baterainya juga jadi 80 Wh. Tentu saja dari brand-brand lain juga ada. Kita sudah pernah lihat dari Lenovo juga udah ada. Dan harusnya dari Dell dan HP juga ada. Tapi karena ini Computex, jadi kita tidak menemukan laptop-laptop itu dipajang oleh brandnya secara langsung. Karena seperti biasa, Computex ini fokus ke brand-brand yang dari Taiwan seperti Acer, Asus, dan MSI. Iya, balik lagi ke sini. Oke, menurut kalian mana yang paling menarik yang ada di booth-nya Intel ini? Atau dari laptop-laptopnya Intel yang tadi kita bahas, yang dari yang pakai Lunar Lake itu? Mana yang paling menarik? Oh, atau kalian belum yakin? Atau ada pendapat lain? Tulis saja di kolom komentar ya. Yang jelas kalau nanti itu sudah launching laptop-laptopnya dan udah bisa kita review, pasti kita review. Oke, sampai di sini dulu. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.